Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ainun Badriah. Saya adalah guru produktif layanan kesehatan dari SMK Negeri 28 Jakarta. Bagi saya, mendidik calon perawat bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga menyiapkan mereka menjadi manusia yang kelak siap untuk melayani terutamanya kesehatan di Indonesia. Pembelajaran yang akan saya tampilkan dalam video ini merupakan pengalaman nyata, memang pembelajaran yang saya terapkan langsung di kelas. Berangkat dari kebutuhan real siswa, sebagai guru, saya melihat siswa memang memahami teori tetapi belum mampu mengaplikasikan dalam masyarakat. Kemudian mereka memang perlu diberikan kesempatan untuk mengasah berpikir kritis, mengaplikasikan dari hasil analisis mereka tentang kasus-kasus yang nyata di masyarakat, terutamanya masalah kesehatan. Dalam keseharian belajar mengajar, baik di kelas maupun di ruang praktik, saya sudah melihat kemampuan siswa dalam menghafal secara teori dan mampu mendemonstrasikan ulang praktik-praktik yang mereka lakukan. Tetapi, memang tidak semua siswa itu siap untuk menghadapi situasi nyata di masyarakat. Dan inilah tantangan yang harus saya jawab. Bagaimana saya menyiapkan mereka untuk mampu secara teori maupun praktik dalam memecahkan masalah kesehatan di masyarakat. Setiap harinya, siswa akan terbiasa dengan agenda-agenda sekolah yang sudah dirancang sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dari kebiasaan tersebut, maka siswa dipupuk untuk melatih kedisiplinan, gotong royong, tanggung jawab, empati, dan kebiasaan lainnya yang dilatih dalam berbagai bentuk kegiatan. Nilai-nilai dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ditanamkan juga melalui keteladanan dan aktivitas nyata di sekolah, seperti disiplin dalam praktik, tanggung jawab dalam tugas sekolah, tugas kelompok, gotong royong, dan empati. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan baik di kelas maupun di ruang praktik adalah CARE Deep Learning System. Keunggulan dari model CARE Deep Learning System ini adalah yang pertama, mengintegrasikan antara pengetahuan, sikap, keterampilan, dan sikap profesional yang dibutuhkan di layanan kesehatan. Sistem ini juga dapat menghasilkan produk nyata yang dihasilkan oleh siswa dari inovasi dan kreativitasnya. CARE Deep Learning System atau kepanjangan dari Clinical, Analytic, Reflective, dan Meaningful Education merupakan sistem yang berpijak pada keyakinan bahwa pendidikan vokasi kesehatan tidak cukup hanya membentuk siswa yang tahu, tetapi harus membentuk siswa yang kompeten secara klinis, kritis secara analitis, reflektif secara profesional, dan bermakna dalam kontribusi sosial. Model ini memandang belajar sebagai proses transformasi dari knowing, understanding, applying, creating, dan impacting. Sintaks dalam langkah pembelajaran CARE Deep Learning System adalah clinical exposure, analytic construction, reflective integration, dan meaningful action project. Pembelajaran CARE Deep Learning System ini bertumbuh dan berkembang melalui kolaborasi dengan rekan sejawat sesama guru produktif layanan kesehatan, guru antar lintas bidang atau mata pelajaran, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Juga berkolaborasi dengan siswa, keluarga, dan juga lingkungan sekitar tempat tinggal siswa, agar menumbuhkan budaya berbagi dan mendapatkan manfaat berdampak secara sosial. Literasi dan numerasi yang saya integrasikan menjadi inovasi dalam pembelajaran secara kontekstual melalui analisis kasus, pengambilan keputusan berbasis data, dan teori-teori yang berkembang di layanan kesehatan. Jadi, siswa tidak hanya belajar apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Hal ini saya wujudkan dalam bentuk media cetak
maupun media sosial sehingga mereka bisa melihat dari apa yang mereka pelajari selama ini. Berikut merupakan salah satu inovasi dalam penggunaan teknologi yang saya rancang, yaitu menggunakan aplikasi yang dapat digunakan oleh siswa ketika mereka berlatih untuk teori salah satu mata pelajaran yang diampu. Berikut adalah berbagai sertifikat, piagam penghargaan, kemudian sertifikat kompetensi, pelatihan, baik itu profesional maupun keguruan. Di mana salah satunya adalah saya mendapatkan piagam penghargaan dari Ibu Nahdiana. Tidak semua proses berjalan mulus, tetapi saya memilih untuk terus mencoba, menyesuaikan, dan belajar bersama siswa. Karena refleksi menjadi bagian penting dalam perubahan menuju ke arah kebaikan, baik bagi siswa maupun saya sebagai guru. Karena menjadi guru bukan hanya sekedar profesi, tapi dia adalah versi terbaik dari diri kita yang merupakan panggilan jiwa. Selama kita dipercaya untuk mendidik, mengajar, maka kita harus melakukannya dengan pelayanan yang terbaik. Terima kasih, saya Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.